Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Cahya Mudani dari kelas 6B, dan di sini insyaallah saya akan menjelaskan atau membayankan pemahaman saya tentang matkul atau pelajaran yang telah diajarkan oleh Ustazina Ustaz Fatoni insyaallah. Dan di sini insyaallah saya akan mengambil makalah yang berjudul tentang mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Di sini pengertian Al-Quran adalah masdar dari qoro'a yang berarti bacaan. Dan di sini tarik istimbat bahasanya Al-Quran itu adalah suatu bacaan atau suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan adapun perbedaan makna Al-Quran menurut ulama berdasarkan istiqaqnya. Pertama yaitu Quran adalah bentuk masdar dari qoro'a yang berarti bacaan. Dan yang kedua adalah Al-Quran sebagai kata sifat dari al-qur'u atau al-jam'u yang artinya adalah kumpulan atau pengumpulan. Kenapa dikatakan seperti ini? Dikarenakan di Al-Quran itu terdapat berbagai macam isi istilahnya. Ada yang qisas, ada yang cerita, ada yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariah Islam, ada yang menceritakan tentang sejarahnya Nabi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kata Al-Quran sebagai isim alam atau nama benda. Kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan nama Al-Quran ini telah ada sejak dahulu dan digunakan sebagai nama kitab atau nama buku yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang digunakan oleh umat Islam. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang mukjizat Al-Quran, yang kedua ini mungkin pengertian tentang mukjizat Al-Quran itu tersebut. Mukjizat Al-Quran atau mukjizat secara lughawi atau secara bahasa menurut KBBI artinya adalah kejadian atau peristiwa yang sangat tidak bisa dilogika oleh orang seperti kita atau oleh orang biasa. Karena apa? Karena hakikatnya mukjizat ini seperti suatu hal yang keajaiban istilahnya. Jadi namanya keajaiban untuk pemikiran orang biasa seperti kita itu sangat tidak masuk akal. Atau mukjizat ini adalah kelebihan yang luar biasa yang diberikan kepada nabi atau rasul atau kepada rasul guna untuk membuktikan bahwasannya beliau itu adalah nabi atau beliau itu adalah rasul. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada zaman dahulu itu banyak dari pengikut, banyak dari masyarakat pada zaman Nabi tersebut yang tidak percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada status kenabian pada zaman dahulu. Maka dari itu Allah menciptakan mukjizat bagi para nabi guna untuk meyakinkan atau menakitkan masyarakat atau menakitkan pengikut atau menakitkan umat atau menakitkan manusia bahwasanya pada zaman tersebut ada nabi atau ada rasul yang menjadi petunjuk atau yang menjadi orang yang
akan bawa mereka kepada jalan kebenaran gitu. Dan macam-macam mukjizat di sini mungkin sepemahaman saya dibagi menjadi 4, yaitu mukjizat akliyah, mukjizat saksyiyah, mukjizat salbiyah, dan mukjizat kauniyah. Yang pertama yaitu mukjizat saksiyah. Kenapa dikatakan saksiyah? Karena mengambil dari kata saksun atau pribadi. Jadi mukjizat ini mukjizat yang keluar dari pribadi Nabi dan Rasul tersebut. Contohnya seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarnya air dari celah-celah jari jemari beliau. Dan kedua yaitu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang rasionalisme atau mukjizat yang sangat bisa dinalar atau yang sangat bisa dipikir oleh manusia. Dan mukjizat ini hanya ada satu, yaitu mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua yaitu adalah mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah salah satu mukjizat yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan peristiwa-peristiwa alam. Contohnya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu beliau dapat membelah Laut Merah dengan menggunakan tongkat beliau. Itu adalah salah satu contoh dari mukjizat kauniyah, yaitu yang bersangkutan dengan peristiwa alam. Dan yang terakhir yaitu mukjizat salbiyah. Yang terakhir yaitu mukjizat salbiyah, yang artinya pengakuan atau apa istilah salbiyah yang berarti mukjizat yang membuat sesuatu itu buat seorang yang melihatnya tidak percaya. Contohnya seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, dan beliau itu tidak merasa kepanasan atau tidak merasa panas ketika dibakar, melainkan beliau malah merasa dingin akan api yang membakar dirinya. Ya, dan mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah. Mungkin pemahaman saya hanya sebatas kecil ini. Ila liqa ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.